Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap akhir daripada bulan September umat Islam di negeri ini selalu diingatkan dengan tragedi pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Saat itu PKI dengan menggunakan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI. Peristiwa yang terjadi pada bulan itu adalah rangkaian dari gerakan makar kelompok komunis di tanah air. Sebelumnya, di tahun 1948, mereka membunuh para ulama dan santri dengan sangat keji, bahkan menguburnya hidup-hidup. Secara bertahap, para pengikut komunis atau PKI melakukan berbagai intimidasi, pelecehan agama, bahkan kekerasan dan pembunuhan kepada mereka yang dianggap menentang ideologi komunisme, terutama yang berasal dari umat Islam. Karena itu, kaum muslim harus selalu mewaspadai penyebaran ideologi saat ini. Apalagi belakangan muncul keinginan segelintir orang yang ingin menghidupkan hati paham tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah ideologi tidaklah punah dari muka bumi ini selama masih ada penganutnya. Begitu pula dengan komunisme. PKI memang telah dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Simbol-simbolnya sebagai ideologinya juga sudah dilarang. Namun bisa jadi sering kita jumpai di tengah masyarakat kita, yakni masih adanya simbol-simbol yang terpapang di masyarakat kita. Ini menandakan mereka masih bergerak, bahkan ada sinyal mereka berusaha memutarbalikkan sejarah dan berupaya mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang keberadaan PKI dan paham komunisme dengan berbagai alasan. Kalau dulu di zaman Orde Lama, kebencian mereka kepada kaum muslim ditampakkan antara lain dengan menghina ajaran Islam dan mendorong Presiden Soekarno membubarkan Partai Islam Masyumi dan menangkap tokoh-tokohnya. Kini serangan kepada ajaran Islam muncul kembali. Penghinaan terhadap bendera tauhid, cacian terhadap para santri penghafal Al-Quran, tuduhan terhadap Islam sebagai agama kearab-araban, sebutan kadrun atau kadal gurun, menentang penerapan syariat Islam, memusuhi hukum jihad dan kewajiban khilafah dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat rahimakumullah, perhatikan menguatnya komunisme di tanah air disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, adanya pembiaran terhadap ideologi komunisme hingga terus berkembang, termasuk membiarkan berbagai sikap anti ulama lurus, anti syariat, anti Tuhan, juga adu domba antar kelompok masyarakat. Lalu yang kedua, komunisme berkembang karena kelemahan pemahaman Islam di tengah umat dan kurangnya kesadaran politik Islam. Tidak sedikit muslim yang menganut ideologi komunisme dan memperjuangkannya tanpa tahu kebatilan dan kesusahannya dan keresahan dan kesesatannya. Ketahuilah, komunisme adalah ideologi batil, sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam, baik dengan akidah maupun syariatnya. Begitu pula haram hukumnya bergabung dengan kelompok yang menganut dan memperjuangkan komunisme. Yakinilah, Islam adalah agama dan sistem kehidupan yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan. Seorang muslim wajib mengimani tidak ada agama, aturan dan ideologi yang diterima oleh Allah kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguh agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Karena itu haram seorang muslim yang mengaku beriman, mengerjakan sholat 5 waktu, lalu dia puasa, tetapi meyakini komunisme sebagai sistem kehidupannya atau aturan politik dan ekonominya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap muslim untuk mengamalkan seluruh syariat Islam secara total. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketahuilah, haram hukumnya bagi umat membela ideologi selain Islam seperti komunisme dan kapitalisme. Haram pula menyebarkannya, memfasilitasi ide-ide mereka, apalagi ikut-ikutan memusuhi agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum." Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, ingatlah berbagai keburukan yang menimpa umat pada hari ini disebabkan umat telah menjauh dari Islam, merasa cukup dengan ibadah dan akhlak semata, tetapi enggan berislam secara kafah. Inilah pangkal kerusakan umat yang sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Karenanya, bila umat ingin selamat dari ancaman komunisme, termasuk kapitalisme dan liberalisme, kembalilah pada Islam yang kafah. Islam harus kembali ditetapkan dan dijadikan sistem kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya Islamlah satu-satunya sistem kehidupan yang mulia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam iman dan Islam kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi kita di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.